Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz. Saya kelas 6A jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya di sini akan sedikit menjelaskan apa saja problematika Basnas Jawa Barat. Yang pertama ada pintu utama atau pengumpulan dana Basnas Jawa Barat untuk mendapatkan zakat, infak, dan sedekah. Dari sejak dulu, pintu utama Basnas Jawa Barat untuk mendapatkan zakat, infak, dan sedekah hanya melalui pemerintah provinsi saja. Karena itu sudah menjadi keputusan pemerintah daerah, dan untuk para ASN, zakat harus masuk ke dalam Basnas Jawa Barat. Berbeda dengan lembaga lain seperti LAZ atau UPZ yang mereka hanya menginput sendiri. Lalu yang kedua ada Basnas Jawa Barat hanya mengandalkan dari satu pintu saja untuk penghimpunan dana atau donasi. Basnas Jawa Barat sudah 2 tahun ke belakang ini hanya mengandalkan dari satu pintu saja untuk penghimpunan dana atau donasi. Maka ketika satu pintu itu tertutup, akan sulit mendapatkan donasi yang lainnya. Karena jika hasil penghimpunan berkurang, akan berpengaruh juga terhadap pendistribusian. Salah satu contohnya dapat dilihat dari tertundanya uang santunan beasiswa selama beberapa bulan ke belakang. Karena dana yang diperoleh dari pemerintah provinsi itu dikurangi, yang biasanya per bulan sebanyak 2,5 M, sedangkan 3 bulan terakhir hanya 500 juta. Maka secara otomatis itu akan berpengaruh terhadap proses pendistribusian. Oleh karena itu, Basnas Jawa Barat berupaya kembali menstabilkan keuangan yang dikelola dengan mencari inovasi untuk penghimpunan dana. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana, NIM 11440300019. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, dan pendistribusian zakat. Pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebuah kewajiban tidak mudah untuk dilaksanakan, termasuk dalam melaksanakan kewajiban mengumpulkan zakat. Amil zakat dihadapkan pada muzaki yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Baik, sekarang pengumpulan zakat. Zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktivitas pengumpulan zakat ialah terbagi menjadi 4 bagian. 1. Terencana, 2. terorganisir, 3. terkontrol, dan 4. evaluasi tingkat capainya. Oleh karena itu, manajemen untuk mengelola zakat diperlukan agar pengelolaan itu berjalan dengan baik dan sistematis serta tepat sasaran. Sekarang kita pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki. Golongan orang yang berhak menerima zakat di sini terbagi menjadi ada 8. 1. Fakir, ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Yang kedua miskin, yang ketiga amil, dan yang keempat mu'alaf, kelima rikob atau memerdekakan budak. Yang keenam gorim, orang yang memiliki hutang. Yang ketujuh fisabilillah. Yang kedelapan ibnu sabil. Baik, sekian presentasi saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Rizky adalah akan melanjutkan materi yang dimana saya kebagian materi yang menjelaskan tentang apa sih bedanya Basnas dengan amil zakat lainnya. Mungkinnya penasaran teman-teman juga. Dan di sini saya sudah merangkumnya dalam 3 poin penting yang membedakan antara Basnas dan juga yang lainnya gitu. Nah, yang pertama pemerintah. Nah, kenapa sih poin pertama itu pemerintah? Jadi gini teman-teman, Basnas sendiri itu kan Badan Amil Zakat Nasional, khususnya di Jawa Barat gitu ya. Itu terkait langsung dengan pemerintah. Jadi gini, maksudnya apa? Maksudnya kita kalau misalkan ada laporan harus tahu dulu pemerintah. Kita harus pengen buat inovasi harus tahu dulu pemerintah. Jadi kita harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah gitu. Nah, beda halnya dengan badan amil zakat lainnya di luar Basnas gitu ya. Nah, mereka itu sifatnya swasta ataupun independen. Jadi pemerintah tidak harus tahu tentang inovasi mereka, tentang kegiatan mereka dan sebagainya. Tapi Basnas karena memang dinaungi khusus dari pemerintah, jadi memang harus ada laporan ke Basnas, dari Basnas ke pemerintah maksudnya gitu ya. Jadi memang benar-benar rinci sekali dia dari Basnas ini, harus ada laporan terperinci untuk ke pemerintahannya. Jadi kita memang agak dibilang bebas ya, nggak terlalu bebas. Karena apa? Karena kita terikat dengan pemerintah. Jadi kalau misalkan kita pengen membuat program atau membuat inovasi baru dari Basnas, pemerintah pun harus tahu apa yang dilakukan dari Basnas ini sendiri gitu. Itu yang pertama, yang ciri-ciri yang paling membedakan gitu dari yang lainnya. Nah, yang kedua, saya ambil poin dari segi trust ataupun kepercayaan. Nah, kenapa Basnas dan amil zakat lainnya beda nih dalam segi kepercayaan? Karena gini teman-teman, untuk kepercayaan sendiri, Basnas ini memang karena mungkin ya diambil dari poin pertama, rakyat dengan pemerintah. Jadi masyarakat pun lebih percaya, lebih trust ke Basnas daripada ke amil zakat lainnya. Karena apa? Karena udah berhubungan langsung ataupun berkoordinasi langsung dengan pemerintah, yang dimana memang di sini berkaitan juga dengan transparansi ya, transparansi dari zakat ataupun dana yang disalurkan oleh teman-teman semua. Jadi memang untuk meningkatkan, salah satu caranya untuk meningkatkan trust dari masyarakat sendiri itu dengan cara apa? Dengan cara transparansi dana. Karena kan kita juga perlu tahu ya gitu kan, misalkan nih kita udah zakat ke Basnas ataupun udah infak sodako ke Basnas. Nah, sebenarnya dari Basnas sendiri kemana sih targetnya gitu kan, ataupun memang list-listnya yang memang mau dikasihin dari Basnas tuh kemana aja sih, kita juga harus perlu tahu. Dan memang dana yang terkumpul di Basnas tuh ada berapa gitu, dan memang peruntukannya cukup aja. Nah, kalau misalkan nih dari Basnasnya udah memberikan transparansi tentang data-data itu, mungkin akan meningkatkan kepercayaan dari pemerintah, dari masyarakat gitu ya, maaf. Nah, memang hal ini juga berpengaruh sekali gitu untuk meningkatkan trust. Nah, di sini juga salah satu hal yang membedakan antara Basnas juga yang lainnya itu dalam segi trust, kepercayaannya tingkatnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Karena apa? Karena berhubungan langsung dengan pemerintah. Hampir sama dengan poin pertama. Nah, yang poin 3 ataupun yang terakhir ini mengenai inovasi. Nah, teman-teman tahu gak sih Basnas ini banyak sekali inovasi yang dikeluarkan. Selain inovasi, banyak juga program-program yang memang luar biasa dari Basnas Jabar ini teman-teman. Nah, salah satunya yang baru rilis ya, itu adalah aplikasi ZX. Ya, apa ini aplikasi ZX kan? Nah, aplikasi ini adalah super app ZX ini untuk mempermudah masyarakat melakukan pemesanan layanan Basnas Jabar dan donasi teman-teman. Jadi ketika teman-teman ya udah mendownload aplikasi ZX ini di App Store ataupun aplikasi ini di Play Store, nah teman-teman ini bisa fitur yang bisa teman-teman rasakan. Yang pertama ada pemesanan layanan ambulan. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh ambulan karena ada dadakan dan sebagainya, boleh itu langsung dikontak di aplikasi ZX ini. Terus juga ada layanan kesehatan, terus juga ada layanan keagamaan yang nantinya akan segera dirilis, dan juga ada layanan cinta yang juga coming soon teman-teman, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya kalian juga bisa berdonasi nih di aplikasi ZX ini, kayak misalkan donasi kayak infak, sodako, zakat fitrah, zakat mal, dan lain sebagainya bisa dilakukan di aplikasi ZX ini teman-teman. Nah, sangat mudah dan juga praktis ya teman-teman. Nah, juga selain itu di aplikasi ini tersedia juga PPOB. Apa itu PPOB? PPOB adalah Payment Point Online Banking, yang dimana kita bisa melakukan pembelian pulsa, pembelian kuota, pembayaran listrik, dan lain sebagainya secara mudah dan cepat teman-teman. Nah, ini salah satu inovasi yang dilakukan oleh Basnas. Jadi menurut saya memang hal yang membedakan antara Basnas dan juga amil zakat lainnya itu dalam segi inovasinya lebih jauh berkembang pesat daripada yang lainnya dalam segi inovasi. Nah, juga kita di aplikasi ZX ini teman-teman
di aplikasi JetX ini kita bisa menggunakannya sebagai platform untuk apa? Untuk namanya JetX berbagi. Jadi kalau misalkan teman-teman nih pengen campaign gitu kan, misalkan teman-teman punya orang ataupun apa ya, tetangga, saudara yang memang butuh bantuan kita. Nah, teman-teman juga bisa campaign di aplikasi JetX Basnas ini, teman-teman ya. Jadi untuk mempermudah relasi, memperluas jangkauan relasi dan juga mempermudah orang-orang mungkin ya untuk berdonasi, karena kita sudah menyediakan wadah yang tepat di aplikasi JetX ini. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa sampaikan 3 dasar hal yang menurut saya membedakan Basnas dengan amil zakat lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya yaitu keunikan yang dimiliki oleh Basnas Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa keunikan yang dimiliki oleh Basnas Jawa Barat. Dapat kita lihat dari program-program yang diluncurkan. Yang pertama itu ada program Sekolah Lansia. Program Sekolah Lansia ini merupakan program unggulan yang dibingkai oleh program Nyaah Kakolot atau bisa disingkat PNKK. Program ini baru diadakan sejak Oktober 2021 lalu dengan tujuan untuk memperhatikan tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan para lansia di Jawa Barat. Karena menurut data, pada tahun 2021 lalu, Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat lansia yang begitu tinggi. Oleh karenanya, melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan para lansia di Jawa Barat. Kemudian, sekolah lansia ini tidak bersifat formal, melainkan hanya sekedar tempat belajar para lansia. Kemudian, Basnas Provinsi Jawa Barat tidak hanya memiliki program sekolah lansia, melainkan ada program lain yang diluncurkan, yaitu program M2M atau Mustahik to Muzaki, di mana program ini memiliki target menggantikan posisi seseorang dari mustahik menjadi seorang muzaki. Adapun objeknya yaitu para peserta beasiswa yang nantinya diberikan modal oleh Basnas Provinsi Jawa Barat dengan syarat orang tersebut harus membayar zakat rutin setiap bulannya dalam jangka waktu 3 bulan di Basnas Provinsi Jawa Barat. Nah, sebenarnya program ini merupakan program titipan dari Basnas Pusat, dan Basnas Jawa Barat atau Basnas Provinsi Jawa Barat memiliki mandat terbesar untuk mempunyai target sebanyak 3.000 orang untuk tahun ini. Ya, mungkin itu dapat kita lihat 2 keunikan dari program yang diluncurkan oleh Basnas Provinsi Jawa Barat. Sekian, terima kasih.